Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat iman, dan kesempatan kita untuk bisa belajar lagi silaturahmi malam ini. Kita juga bersyukur teman-teman, hari ini kita masih diberikan kemampuan ya untuk terus mengupgrade diri kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak lupa kita juga lantunkan selawat serta salam kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat di akhir nanti. Oke, teman-teman, sesuai apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Melina bahwa malam ini adalah malam kita diskusi, teman-teman. Kita khususnya saya ingin mendengarkan feedback dari teman-teman. Tentunya, siapa yang di sini yang baru pertama kali join bersama Sujud? Yang hari ini baru join ada? Sebagai mitra bisnis baru. Saya Jaka, Bang. Oke, Mas. Siap, Bang. Ya. Bebas, mau Bang, mau Mas, boleh. Asal jangan koperasi gitu ya. Asal jangan koperasi. Ya. Oke. Salam kenal Bang Jaka dari Jakarta Timur ya. Ya, Mas Mahe. Siap. Oke. Siapa lagi yang hari ini baru aja gabung bersama keluarga Wujud? Siapa? Saya, ya? Kak. Oke. Eka dari Semarang. Oh, Mbak Eka dari Semarang. Ya. Oke. Semarangnya mana Mbak Eka? Semarangnya Semarang Barat dekat Bandara Ahmad Yani. Oh, oke. Ya. Arah mau ke luar ya. Ya. Siap. Salam kenal Mbak Eka. Siapa lagi yang baru pertama kali join hari ini bergabung? Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, oke, saya coba cek dulu nih teman-teman. Oke. Sorry, pastikan teman-teman jaringannya aman ya. Karena beberapa hari terakhir memang khususnya Anda yang pakai IndiHome sedikit ada permasalahan. Nah, ini contohnya nih barusan nih, pada keluar nih mungkin karena jaringannya nggak stabil. Oke. Selamat malam semuanya teman-teman. Oke, ada Kak Mira dari Malaysia, ada Mbak Tia, ada Mas Rizal. Mas Rizal ini kalau nggak salah Jakarta Barat ya. Oke, wah ada Mas Martanto. Selamat malam Komandan. Sehat selalu. Ada Mbak Eka tadi dari Semarang ya. Kemudian ada Kak Ames Tomya dan ada Pak Aang. Oke, teman-teman. Alhamdulillah. Malam ini saya memang sengaja tadi diskusi dengan Mbak Ista sama Mbak Melina. Saya tidak ada materi khusus ya. Malam ini saya tidak ada materi khusus. Tetapi saya pengen teman-teman bagi Anda yang khususnya yang sudah berjalan ya, ada yang sudah berjalan di bisnis Sujud. Kalau ada Anda menghadapi tantangan, ada kendala, kita manfaatkan sesi malam ini untuk sharing. Ya, kemudian buat teman-teman khususnya tadi Bang Jaka sama Mbak Eka yang baru hari ini bergabung nih ya. Saya nggak tahu ya apakah masih bingung cara menjalankan bisnis. Tapi sebelumnya saya mau nanya nih ke Bang Jaka dulu deh. Bang Jaka boleh share nih. Kira-kira kenapa Bang Jaka join dengan Sujud? Boleh share Ya. alasannya? Baik, Bang. Alasannya yang pertama, saya sebenarnya udah lama sih ya ikut, ya ibaratnya kayak jualan-jualan online dari produk A sampai ya nggak terlalu banyak, cuman ya lumayan lah. Nah, seketika kebetulan beberapa waktu lalu intensitas perjalanan ataupun pekerjaan banyak keluar gitu kan, dan kebetulan pas banget juga ngeliat iklan Sujud ini di Instagram waktu itu. Dan kepikiran gimana kalau misalkan jangan-jangan kebutuhan saya ini ya jadi kebutuhan orang banyak juga gitu loh, dan mungkin ini jadi kesempatan buat saya bisa terjun ke dunia jualan online dari produk Sujud ini gitu loh, gitu Bang. Siap. Wah, keren Bang Jaka. Bang Jaka ini saya barusan dapat bocoran nih. Ternyata
beliaunya ini adalah seorang abdi negara. Dulu adalah impian dan cita-cita saya. Wah, luar biasa. Salut Bang Jaka, sama nih dengan Mas Martan. Ya. Ya, oke. Cuman mungkin dinasnya beda ya. Jadi ada dua orang yang luar biasa di sini abdi negara. Saya salut ya, karena saya cinta lah. Saya cinta dengan profesi Anda itu. Salah satu impian saya dulu Bang Jaka. Saya iri nih kadang-kadang nih. Ya. Jangan Bang. Oke, thank you Bang Jaka. Terus siapa tadi Mbak Eka ya? Mbak Eka juga baru pertama kali gabung nih bersama Sujud nih hari ini. Mbak Eka boleh share ke saya dan ke teman-teman semuanya apa alasan gabung dengan Sujud. Mbak Eka tadi mana ya? Halo Mbak Eka dari Semarang. Oh, atau keluar ya? Anak jaringan ya? Iya Pak. Oke. Oh, keluar ya? Oke, siap. Oke, ada lagi yang baru pertama kali join di acara seperti ini, atau mungkin hari pertama Anda bergabung bersama Sujud, selain Bang Jaka dan Kak Eka tadi, yang mungkin keluar karena faktor sinyal? Ada? Oke, kalau nggak ada, oke. Teman-teman, oke, tentunya bagi teman-teman yang baru pertama kali join dengan bisnis Sujud, ya, pertama kali join di keluarga besar Sujud, Anda kalau mau jalankan bisnisnya syaratnya satu aja, ya, Anda punya alasan yang kuat untuk jalankan bisnis ini, itu yang paling penting teman-teman, ya. Poin saya adalah bahwa semua hal itu Anda bisa capai secara maksimal, ya, ketika memang alasannya kuat dan Anda punya tujuan yang jelas. Oke. Jadi teman-teman, bagi Anda, baik yang hari ini baru bergabung bersama keluarga besar Sujud maupun yang sudah berabad-abad gitu, ya, yang sudah cukup lama, teman-teman, saya sekedar mengingatkan ulang ya teman-teman bahwa ingat kembali alasan Anda pertama kali gabung dengan bisnis Sujud. Ya, apa alasan Anda? Karena alasan itulah yang nanti bisa menjadi bahan bakar, gitu, bisa jadi semangat buat kita, gitu ya. Dan jangan lupa, bukan hanya sekedar alasan saja, tetapi teman-teman juga harus punya goal atau punya target yang jelas. Ya, so sorry teman-teman, saya sampaikan saja apa adanya kalau di live mentoring seperti ini, bahwa siapapun Anda, apapun latar belakang Anda sehebat apapun, ketika Anda menjalankan sebuah aktivitas, entah itu bisnis, ya, atau pekerjaan atau apapun itu, tapi Anda tidak punya alasan yang kuat dan Anda tidak punya goals, Anda tidak punya target, saya bisa pastikan Anda tidak akan kemana-mana, teman-teman. Anda tidak akan kemana-mana. Ya, mungkin Anda ya jalankan bisnis ini, jalan begitu, cuman progresnya tidak akan signifikan. Dan ingat teman-teman, kalau dalam bisnis, ya, dalam dunia bisnis, kalau progresnya tidak signifikan, sekali lagi, kalau progresnya tidak signifikan dan itu berlangsung berterusan, ya, hati-hati, ini tanda-tanda nanti Anda bisa jadi muntaber, ya, muntaber. Tahu ya muntaber ya? Ya, mundur tanpa berita, teman-teman. Nah, gitu. Jadi saya sudah biasa dengan hal semacam ini. Makanya saya di awal ini saya mengingatkan kembali kepada diri saya sendiri, teman-teman, juga kepada Anda semuanya. Oke, yuk teman-teman, kita kita gambar ulang apa impian kita, apa goals kita, apa tujuan, apa target kita. Ya, oke, kita tidak hanya berbicara bisnis Sujud, tapi dalam kehidupan Anda. Ya, supaya apa? Supaya hidup kita itu lebih hidup, gitu teman-teman. Jadi kalau Anda punya target hidup, Anda punya visi hidup, Anda punya impian, dan itu sangat kuat, itu jadi reason, ya. Reason Anda yang sangat kuat, teman-teman. Anda kalau bangun pagi setiap hari, gitu kan, itu selalu penuh semangat, penuh gairah, penuh penuh energi, teman-teman. Bandingkan dengan, coba ingat-ingat ketika Anda di fase hidup Anda itu Anda tidak punya tujuan hidup yang clear, nggak punya visi hidup, nggak punya impian, nggak punya target. Saya berani pastikan Anda setiap pagi bangun tidur, Anda seperti zombie, gitu, mayat hidup. Anda bangun, ya hanya sekedar melakukan rutinitas biasa. So teman-teman, nanti ya silahkan tulis ulang atau Anda gambar ulang apa
tujuan atau apa visi hidup Anda, apa tujuan Anda, apa alasan Anda join bisnis sujud. Nah, ngomong-ngomong soal alasan, soal impian, teman-teman, saya juga ingin mereview kembali tentang kenapa kami, ya, saya mau membesarkan bisnis ini, teman-teman. Ya, faktor yang paling pertama tentulah, ya, untuk memenuhi kebutuhan itu pasti, ya. Tapi saya ingin bicara tentang satu purpose, ya, satu tujuan yang sangat besar dan itu berdampak sangat kuat kepada diri saya, ya, dan itu juga berdampak kepada bisnis sujud, teman-teman. Ya, saya mau sharing saja, teman-teman. Jadi waktu itu sujud ini di awal-awal, ya, saya, Mas Dimas, Mas Yogi gitu, ya, dan Mbak Melina, ya. Kami ingat betul purpose atau tujuan kami menjalankan bisnis ini itu bukan hanya sekedar untuk uang, teman-teman. Bukan hanya sekedar uang, bukan hanya sekedar omset, bukan hanya sekedar rekrut mitra atau reseller baru, bukan. Purpose kami waktu itu adalah dengan kemunculan atau dengan kehadiran sujud, kita atau kami bisa menjadi manfaat atau kebermanfaatan untuk umat muslim khususnya di seluruh dunia itu bisa lebih kami tebarkan gitu, teman-teman. Jadi dengan kehadiran, dengan kemunculan sujud akan lebih banyak orang terbantu, ya, terbantu lebih mudah dalam menjalankan ibadah sholat. Karena produk kami pertama kali itu adalah sajadah portable. Dulu cuman ada, ya, nggak nyampe 5 desain, ya. Sekarang kita sudah punya, kalau tidak salah, kita sudah punya 33 seri atau 33 desain. Ya, yang paling terbaru itu kemarin seri Army. Ya, kita punya Camo Flash sama Camo Brown kalau nggak salah. Ya, kita punya 33. Dan ingat, teman-teman, 33 seri, 33 desain sajadah sujud portable itu, ya, itu mewakili segmen yang berbeda-beda juga sebenarnya. Jadi kalau misal Anda yang perempuan, oke, kita punya bestseller nih, kita punya video gitu, ya. Teman-teman yang suka dengan yang elegan, kita punya black dog dan seterusnya. Yang terakhir seri Army gitu. Jadi buat teman-teman yang memang kebetulan Anda adalah seorang abdi negara, syukur alhamdulillah kita sudah punya seri Army. Artinya teman-teman yang sedang bertugas gitu kan, mengemban amanah dari negara, Anda bisa memanfaatkan produk kami untuk menjaga ibadah sholat supaya tetap mudah untuk dilaksanakan. Jadi saya masih ingat betul purpose kami itu di situ, teman-teman. Bagaimana dengan kemunculan sujud itu kita bisa membantu lebih banyak umat Islam lebih mudah menjalankan ibadah sholat di seluruh dunia, teman-teman. Makanya sampai dengan hari ini kita ada market, kita sudah punya market, kita sudah punya mitra di 27 negara, teman-teman. 27 negara itu saya juga nggak habis pikir kenapa bisa seperti itu. Ya, ternyata setelah kemarin beberapa hari diskusi dengan Mas Dimas, ya, dengan Mas Yogi, oh ya betul, karena purpose kami di awal itu, dan saya secara pribadi ingin mengajak ke teman-teman semuanya hari ini, malam ini, itulah purpose sebenarnya berdirinya sujud. Jadi kalau kita hanya bicara bisnis, ya kita akan jadi orang yang seperti kapitalis gitu, ya. Kita jadi orang kapitalis gitu. Cuman ya memang adanya sujud itu adalah bisa menjadi manfaat untuk lebih banyak orang, ya. Dan tentunya juga dengan kehadiran kami itu lebih banyak orang terbantu dari aspek finansial melalui uang bisnis yang kami tawarkan. Ya, alhamdulillah sampai dengan hari ini produk sujud kita sudah punya beberapa, ya, ada sajadah portable, ada mukena premium, ada mukena travel, teman-teman. Tunggu tanggal mainnya, ya, insya Allah kita sedang proses untuk menyempurnakan produk mukena kita. Insya Allah ini akan jadi booming, produk yang booming selanjutnya, teman-teman, karena market tidak bisa dibohongi, ya. Market sudah menunjukkan data bahwa hampir semua perempuan, hampir semua muslimah, wanita muslim, itu rata-rata, ya bukan rata-rata, hampir semua, teman-teman, itu kalau punya mukena itu nggak cuma satu, gitu. Betul atau betul? Betul, ya. Tadi saya sudah cek tuh, ya. Teman-teman
sujud, kita ajak ngobrol, saya tanya satu-satu, punya mukena berapa? 2, punya mukena berapa? 5, punya mukena berapa? On the way 5 gitu. Saya pikir, ini ngapain ya punya mukena banyak-banyak gitu. Jadi market sudah siap teman-teman. Kita sedang proses menyempurnakan produk mukena kita ya. Ada mukena premium sama mukena travel ya. Insya Allah nanti Mas Dimas lagi proses nih ya. Insya Allah akan jadi primadona berikutnya. Dan siapa tahu nanti ada seri mukena, seri army misal ya. Siapa tahu ya. Bisa jadi teman-teman yang bertugas di lapangan, di kemiliteran, yang wanita ya tetap bisa memanfaatkan produk dari sujud. Jadi itu teman-teman purpose ya. Jadi kembali lagi, kalau kita di bisnis sujud khususnya, ya, atau Anda di bisnis apapun bisnis Anda, kalau kita niatnya hanya uang, omset, kita stres nanti teman-teman. Kita stres ketika jualan kita nggak banyak. Kita stres ketika, aduh ini aku udah stok produk, kok nggak laku-laku, nggak ada yang beli. Kita pasti stres teman-teman. Tapi coba kembalikan ke niat kita, diluruskan niat kita. Ya, dengan adanya sujud, dengan adanya produk kita bisa membantu lebih banyak orang untuk lebih mudah melaksanakan ibadah sholat. Bayangkan, kalau niat kita di awal sudah seperti itu, insya Allah teman-teman, Allah akan mudahkan jalan rezeki kita. Insya Allah teman-teman. Saya percaya itu kenapa? Kami sudah mengalami teman-teman 27 negara tanpa iklan berbayar teman-teman. Dan alhamdulillah beberapa mitra-mitra di luar negeri, khususnya di Indonesia, itu kami masih keep in touch ya, masih silaturahim, masih menjalin komunikasi. Ya teman-teman, itu. Jadi kembalikan ke purpose kita di awal. Dan saya ingin ngajak Anda semua seperti itu. Oke, ya. Dan insya Allah teman-teman, kalau memang niatnya itu Anda kuat, ya, Anda luruskan niat untuk membantu lebih banyak umat muslim, lebih mudah menjalankan ibadah sholat. Dan insya Allah nanti ketika kita misal promosi, ya, kita menawarkan produk kita, itu kita ringan teman-teman, kita enteng. Karena niat kita adalah, awal niat kita adalah ya biar kamu sholatnya terjaga teman-teman. Ya, biar kamu sholatnya terjaga, biar kamu nggak ribet kalau misal lagi kemana mobilitas tinggi, lagi traveling, lagi perpergian keluar kota atau lagi tugas di lapangan, kamu nggak susah kalau mau sholat. Karena apa? Kita punya alat bantu ibadahnya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya. Ini penting saya sampaikan di awal ya, sebelum nanti teman-teman mau bertanya tentang beberapa hal ya, supaya teman-teman punya pijakan yang benar, punya pijakan yang kuat gitu. Oke, teman-teman. Nah, sebelum saya lanjut teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya tentang apapun terkait bisnis sujud ya, terkait bisnis. Kalau curhatan soal dapur jangan ke saya ya, ke pasangannya masing-masing. Oke, silakan kalau ada. Apapun tentang bisnis ini. Oke, silahkan. Ada? Baik, Bang Mahendra. Siap. Saya mau nanya, mungkin pertanyaan saya cukup banyak kali ya, karena nanti diselang-seling aja deh. Boleh. Ya, mungkin yang pertama ini langsung ke konteks bisnisnya ya. Kalau untuk tujuannya, insya Allah tadi saya udah benar-benar setuju banget sama Bang Mahendra soal tujuannya tuh jangan cuma untuk jualan-jualan aja gitu, tapi di sisi lain kita ada tujuan untuk supaya membantu sesama umat muslim buat mudah untuk beribadah dimanapun. Baik, yang pertama Bang, mungkin saya tanya, saya rencana bakal buka di Tokopedia, salah satu marketplace-nya. Nah, official store pun juga sudah ada di Tokopedia. Untuk masalah harga nggak jadi masalah ya, karena harga eceran terendahnya juga tadi sudah di-share dan sudah ditentukan. Nah, tetapi yang ditanyakan adalah, kan udah ada official store, nah apakah boleh saya menggunakan nama toko sendiri di Tokped? Yang pertama, lalu yang kedua, dan pengiriman pun atas nama toko saya, gitu. Oke. Saya jawab dulu ya, Bang Caka, satu persatu biar nggak kelupaan saya. Jawabannya boleh, silakan. Ya, jawabannya boleh. Jadi silakan Bang Jaka dan teman-teman semuanya, kalau Anda memang mau memasarkan produk sujud melalui marketplace apapun, silakan. Ya, kemudian pengiriman atas nama official store-nya Bang Jaka, silakan, no problem. Bahkan saya boleh bilang, Bang Jaka boleh boleh deposit dalam bentuk produk di sini, di sujud misal gitu, atau Anda deposit dalam bentuk nominal rupiah,
Kemudian nanti kita yang bantu packing, kami yang bantu packing, kami yang bantu kirim, tapi atas nama official store-nya Bang Jaka. Boleh. Jadi Anda nggak usah repot-repot, teman-teman. Kami sudah punya tim yang siap mensupport Anda semuanya. Dan yang paling penting, teman-teman, market kita masih teramat sangat luas. Kalau saya cek marketplace di Indonesia, yang kita semua sudah kenal, itu sudah ada produk sujud. Tapi beberapa belum itu maksimal. Tapi kalau kita bicara international market, teman-teman, belum ada sama sekali. Di Amazon kita belum ada, di Etsy kita belum ada. Ya, ini kesempatan yang sangat luar biasa. Karena apa? Kita sudah membuktikan 27 negara menerima produk kita. Artinya apa? Itu sudah termasuk validasi. Itu adalah validasi bahwa produk kita diterima international market. Jadi Bang Jaka dan teman-teman, kalau memang Anda punya kesempatan waktu, silahkan maksimalkan ya di marketplace, silahkan. Anda punya lagi kesempatan waktu lagi, silahkan mau dimaksimalkan ke marketplace internasional, silahkan, nggak ada masalah. Nanti kita bisa bantu bimbing teman-teman. Ya, mungkin itu Bang Jaka ya jawaban yang pertama. Baik, terima kasih. Siap. Oke teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, oke, ini ada tambahan dari Mas Dimas nih. Jadi mitra akan lebih efisien secara waktu, efisien secara biaya. Jadi Anda, buat teman-teman yang sudah bergabung, nanti kita punya tim namanya CHO. CHO ini Customer Happiness Officer. Ada 2 orang di sini. Ada Mbak Melina. Halo, tunjukkan wajahmu Mbak Melina. Mana? Lambaikan tangan. Nah, ini dia Mbak Melina. Sama satu lagi ada Mbak Ista. Mana? Mbak Ista bisa munculkan dirimu. Lambaikan kaki, lambaikan tangan. Mbak Ista mana Mbak Ista? Gak ada. Oke, jadi kita punya 2 tim jauh. Makasih Mbak Melina. Ya, oke. Jadi tim Customer Happiness Officer kami, Mbak Melina dan Mbak Ista, siap membantu Bang Jaka dan teman-teman. Ada tinggal cerita saja, ada promosi, ada penawaran. Kalau ada yang closing, nggak usah mikir. Kami bantu packing, kami bantu kirim atas nama Anda. No problem. Beres. Dan itu sudah banyak dilakukan oleh teman-teman yang lain. Itu ya Mbak Melina ya? Siap Pak Mahe. Siap, oke. Siap siaga. Oke, silakan. Ada yang lain? Kalau nggak ada, Bang Jaka lanjut lagi kalau masih ada pertanyaan. Baik Bang, saya lanjut ya. Baik, pengalaman sebelum-sebelumnya saya reseller atau dropship jenis barang yang lain ada beberapa kendala. Ada kurang lebih 4 kendala yang ingin saya tanyakan, tapi yang pertama, terkendala di update stok yang tidak up to date. Nah, kalau di Sujud Company ini, sistem di Sujudnya seperti apa ya begitu? Oke, Insya Allah kita ready stock. Bang Jaka, di belakang saya ini ada whiteboard kan, di belakang whiteboard ada tembok. Nah, di balik tembok itu kita punya stok produk yang Insya Allah siap mensupport Anda. Pertanyaan saya adalah, berapa kebutuhan stok Anda? Saya tantang balik nih. Insya Allah aman Bang Jaka, ya. Biasanya kalau siang gitu, kalau misalnya ada telepon dari partner gitu, saya sering video call, saya tunjukkan stoknya di belakangnya. Aman Insya Allah Bang Jaka. Nanti Anda bisa cek update stoknya lewat Mbak Melina atau Mbak Ista. Gitu. Baik, siap Bang Mahendra. Alhamdulillah kalau begitu berarti saya tidak perlu was-was atau ragu lagi gitu ya, karena Insya Allah ready stock. Gaspol aja Bang Jaka, gaspol aja. Siap. Oke, nanti tinggal disesuaikan Bang Jaka dan teman-teman. Kalau Anda ordernya polos ya, non customize, nggak pakai custom nama, nggak pakai custom logo atau custom quote, kita sudah punya tuh stok di belakang saya ini. Sudah lebih dari cukup. Nah, beda cerita kalau Bang Jaka dan teman-teman ordernya custom. Nah, ini butuh waktu. Karena apa ya, custom, pasti kita akan produksi lagi. Gitu ya. Jadi tolong dipahami. Nah, berapa lama sih produksi custom? Berapa lama Mbak Melina? Estimasi kita sampai 10 hari kerja ya Pak. Tapi insya Allah lebih cepat dari itu. Oke, estimasi 7 sampai 10 hari, tapi biasanya jauh lebih cepat gitu ya. Lebih cepatnya berapa? 1 jam gitu? Oke. Oke, thank you Mbak Melina. Oke, next. Siapa lagi yang mau bertanya? Tentang apapun bisnis sujud. Silakan. Pak Mai, apakah ini bisa kita
tanyakan ke para mitra untuk kita mau terbaru sama produk yang masih dalam proses dan perintahan. Mas Dimas, sorry, sinyalnya putus-putus, bisa diulangi. Saya ketik aja Pak Mai. Oh, diketik, oke, siap. Mungkin Mas Dimas lagi di Ethiopia ini, jadi sinyalnya susah. Oke, sambil nunggu dari Mas Dimas, boleh silakan yang lain. Ya, Anda silakan. Saya kadang-kadang bingung kalau Anda tidak bertanya, itu kemungkinannya dua. Anda memang tidak ada masalah, tidak mengalami kendala, atau Anda tidak ngapa-ngapain, jadi nggak ada apa-apa. Ya, biasanya kalau Anda yang melakukan action itu pasti banyak kendala, pasti ada tantangan. Ya, so nggak ada masalah, nanti kita bisa sharing bareng-bareng. Oke, Mbak Melina mungkin sambil nunggu dari Mas Dimas, dari Pak Dimas, boleh menambahkan apa tadi mungkin yang saya kurang menyampaikan ke teman-teman, silakan. Oke, baik Pak Mahe. Nah, dari beberapa pertanyaan, Kak Jaka tadi ya, Mas Jaka, intinya sujud itu memberikan keleluasaan bagi para mitra dan kita siap sedia kayak gitu untuk membantu handle dari proses packing sampai pengiriman. Jadi nanti Kak Jaka tinggal pantau aja nih, misal udah ada orderan dikirim ke Melina ya sebagai CHO atau Mbak Ista, nanti kita yang bantu orderin dan proses kayak gitu, tinggal Kak Jaka pantau. Nah, misal gimana nih, ada yang saya kan buat toko di Shopee sama Tokped, apakah bisa kalau langsung dikirim? Bisa Kak, nanti syaratnya kirimkan resisnya ke kami, nanti kita yang bantu gitu. Insya Allah kalau kecuali kalau Tokped kita harus masukin nomor resinya dulu baru bisa kedetek kayak gitu Pak. Jadi Sujud sendiri menyediakan sistem dropship kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi sibuk kerja nih kayak gitu, belum bisa kirim barang atau belum bisa packing, serahin aja ke Sujud. Insya Allah. Siap, Mbak Melina. Mbak Melina juga suaranya timbul tenggelam. Oke. Wah, ternyata terima kasih Mbak Melina sudah membantu melengkapi informasinya. Anda luar biasa. Ada usul dari Pak Aang nih, mukena seri pelaut ya. Gambarnya Pak Popeye ya. Oke. Ini ada dari Mas Dimas nih, bagus nih. Sebentar. Oke. By the way, ngomong-ngomong ya, teman-teman, sebentar. Oke, nah, teman-teman, saya kasih sedikit bocoran, teman-teman. Anda beruntung dan bersyukur nih malam ini join di live mentoring. Jadi Sujud Group, kami sekarang sedang proses mengurus permit ya atau perizinan di badan khusus yang ngurusin obat dan makanan ya, BPOM ya, gitu ya. Ini untuk produk selanjutnya, produk terbaru Sujud gitu ya. Nah, teman-teman, ada yang bisa nebak nggak nih produk ini apa? Ya. Oh ya, sebelum dijawab, kami selain produk Sujud, kita ada sajadah portable, ada mukena premium, ada mukena travel. Kita juga punya jaket ya. Jaket kita punya 2 model, tapi ini untuk perempuan ya, untuk muslimah. Satu seri Iris, yang kedua seri Longford. Yang seri Iris kita sudah bisa diorder ya, sudah ada order masuk. Untuk seri Longford, insya Allah sebentar lagi kita akan launching. Kemudian kita juga punya brand ya, ini masih dalam satu Sujud Group, kita punya brand namanya brand Sultan. Brand Sultan ini produk yang pertama kita keluarkan adalah Bird Serum and Moisturizer. Jadi serum penumbuh rambut ya, termasuk buat numbuhin kumis, jenggot, jambang gitu.
sekaligus dia berfungsi sebagai moisturizer. Ya. Nah, next ya, tadi sudah disinggung oleh Mas Dimas, kita juga sedang mengurus izin di BPOM. Nah, kira-kira teman-teman ya, ada yang tahu nggak produk terbaru kita nanti apa? Kalau yang bisa jawab benar, kita kasih hadiah ya Mbak Melina ya. Iya Pak, boleh banget. Hadiahnya apa? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ini Enggak dong, ada yang Pak. jawab nih, Mas Martanto. Sebentar. Mas Martanto. Oke, skincare. Apa nih? Apa? Ya. Oke. Masih belum. Bukan skincare. Nah, loh, nggak jadi didapat hadiah nih. Skincare bukan. Herma sudah ada. Bukan Herma Jaka, ya. Bukan. Bakso goreng. Madu bukan. Yuk, yang jawabannya benar kita kasih hadiah apa tadi? Apa? Hadiah kita apa? Sajadah portable sujud. Oke, sajadah sujud. Oke, sajadah sujud ya. Tulisannya doang. Katanya. Sujud gitu ya. Enggak sajadah. Oke. Cireng. Bukan. Lulur badan. Apalagi yang lulur badan. Obat sugih. Nah, ini saya suka nih. Mas Martanto. Sekali minum langsung kaya. Parfum bukan, kurma bukan. Oke, yuk kita tunggu lagi nih. Hadiahnya Apa ya kira-kira? Hadiah spesial. Wah. Sama hadiahnya dari Pak Mai. Dapat Pak Boleh. Mai maksudnya. Hadiahnya apa ya kalau dari saya? Mungkin 1 unit sepeda motor gitu. Gambarnya Langsung aja ngambil dulu. Langsung ngambil di situ, tapi pas malam pas tutup gitu, ya. Oke, apa? Vaksin. Obat anti COVID bukan Pak Aang, kan ya. Obat anti stres itu. Propolis bukan Kak Sela. Halo Kak Sela. Mas Martanto minyak pijet, vaksin, sarung, vitamin bukan semua. Oke. Mas Dimas boleh sharing nih. Boleh kasih bocoran nggak nih Mas Dimas? Cluenya apa nih Pak? Cluenya? Cluenya dari Mas Dimas saja. Mas Dimas boleh sharing. Cluenya apa nih? Cluenya adalah Jeng jeng. cluenya adalah apa nih? Saya nunggu juga nih cluenya. Crown. Cluenya adalah crown. Crown tahu? Ini. Tahu. Mahkota. Kalau orang Jawa bilang das gitu. Ya, sirah. Ya, Sisir kutu. sisir kutu. Ya. Itu keren itu sisir kutu itu boleh itu. Hijab bukan Pak Aang, peci ya, bukan ya. Hijab bukan, sampo bukan. Pasta gigi masuk di sini, Mbak Eka. Sikat giginya di sini. Wah ini nih Pak apa nih? Pomade. Betul nggak nih Pak Dim? Ya, hampir sih, hampir. Bukan pomade, bukan. Conditioner bukan juga. Ya udah deh. Hairspray bukan. Hampir tuh. Kak Mira nih, hampir tuh. Gel rambut bukan, hairspray. Mirip. Mau tanya ke BPOM. Oke, Mas Dim. Silakan Mas Dim. Masalah wanita dan laki-laki. Oke. Dan ini by data ya. Kami bikin produk baru ini by data. Banyak sekali wanita dan pria mengalami masalah ini. Banyak sekali di Indonesia. Anti ketombe, nyaris dikit lagi. Dikit lagi. Nah, Mas Dim nih ada yang jawab nih Mas Dim. Kak Farah. Nah, oke. Jadi betul, sudah ada yang menjawab betul ya Mas Dim ya. Yang betul adalah jawabannya adalah serum rambut, teman-teman. Kak Farah betul. Teman-teman ya. Kenapa? Yeay. Alhamdulillah ya. Kenapa teman-teman ya? Ternyata teman-teman yang bermasalah dengan urusan rambut rontok ya, rambut nggak tumbuh alias gundul. Wah ini Bang Jaka nih, pas nih solusi banget.
Jadi teman-teman ternyata data yang kami punya, ya kita nggak ngambil data dari luar ya, tapi data yang kami punya ternyata banyak sekali wanita dan pria itu bermasalah di rambut. Satu, rambutnya nggak tumbuh. Kedua, rambutnya rontok. Ya. Dan kalau kita bicara crown, bicara mahkota, ini hal yang sangat beneran menjadi perhatian kita semua. Betul atau betul? Ya. Contohnya saya lah, ya. Saya hampir setiap hari itu pakai pomade, bukan mau gaya-gayaan tidak, tapi saya menghargai diri saya sekaligus menjaga kesehatan rambut. Makanya saya pakai pomade. Ya, makanya nanti kita akan bikin produk itu baru ya, untuk serum rambut, penumbuh rambut dan perawatan rambut. Dan betul nih Mas Dimas nih bilang nih, cowok lebih tersinggung kalau dibilang botak daripada gendut. Bener nggak? Yang cowok nih. Ya, saya nggak tahu nih ya. Fix no debat. Oke. Jadi itu ya teman-teman ya. Selamat Kak Farah. Tolong teman-teman Mbak Melina, Mbak Ista, nanti Kak Farah di follow up untuk hadiahnya. Ya, hadiahnya adalah C. Yuk kita ucapin bareng-bareng. Terima kasih Kak Farah. Terima kasih Kak Farah. Hadiahnya nyusul nanti ya, kita kirim ke temannya Kak Farah. Ya, dan betul memang, dan masalah perempuan ya, Mas Dimas juga nyampaikan ini, masalah perempuan adalah rambut rontok. Kalau laki-laki itu kami sering dapat hampir ya beberapa dalam seminggu itu kiriman foto, kalau botak kayak saya bisa tumbuh nggak kayak botak gitu. Jadi kami sering dapat foto orang gundul gitu. Ya, banyak sekali koleksinya itu. Oke, ya. Selamat. So, insya Allah mohon bersabar karena pengurusan izin di BPOM butuh waktu 2-3 bulan, insya Allah kalau tidak ada halangan dan atas izin Allah, semoga bulan Desember bisa kita launching. Jadi teman-teman persiapkan diri Anda, ya. Oke. Ada pertanyaan lagi Pak dari Kak Sela. Sudah dijawab Mas Dimas. Serumnya bisa dikombo nggak pemakainya sama head Mas? Bisa banget. Oke. Combo kayak makanan ya. Combo. Oke. Jadi itu teman-teman, semoga Anda bisa segera mempersiapkan marketnya. Jadi ketika produk kami muncul, Anda sudah ready, ya, teman-teman. Oke, next, ada yang mau bertanya? Silahkan terkait bisnis sujud. Kendala, tantangan yang Anda hadapi. Kita akan bantu untuk memecahkan, ya, memecahkan challenge Anda, tantangan Anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ang, apa kabar? Udah lama gak ketemu nih. Alhamdulillah sehat Mas, sehat. Alhamdulillah. Mbak Mel sehat Mas. Alhamdulillah sehat Pak. Oke. Mas Mahe, Mbak Mel, kalau untuk kendala sih, alhamdulillah sampai saat ini kendala sih pasti ada ya. Cuman kalau saya sih lebih nyaman komunikasinya japri langsung ke Mas Mahendra ya, karena lebih personal ya Mas Mae ya. Oke, lebih langsung dapat solusi. Cuman untuk tadi yang produk yang disampaikan sama Mas Dimas, produk terbaru, mudah-mudahan segera bisa launching Mas ya. Untuk yang hair care ya. Oke. Saya cuma mau menyampaikan aja Mas, ini juga bukan dari saya aja, dari mitra-mitra yang ada di luar negeri. Oke. Untuk varian produk mereka untuk sampai saat ini khusus untuk traveling partner mereka, alhamdulillah mereka sudah sangat happy ya, dari mana Travel Sajadah sama Mukena Travel, dan mereka juga mengasih masukan ke saya untuk produk partnernya Sajadah sama Mukena Travel, yaitu hijab sport ya, hijab sport. Dan memang kalau boleh share aja, ini mindsetnya mitra-mitra yang ada di luar negeri, ini mereka melihat produk sujud ini 70%, 80% lah ini sebagai produk traveling khusus untuk muslimah ya. Dan ini untuk
hijab sport memang sangat ditunggu-tunggu ya untuk produk hijab sport ini. Saya juga sudah discuss lebih intens ke salah satu mitra yang ada di luar. Memang untuk saat ini kami belum memutuskan dari sujud ya, belum bisa memutuskan untuk desain seperti apa, untuk detail hijab sport nanti akan seperti apa. Cuman saya juga udah meminta bantuan mereka untuk melakukan riset lagi marketnya, yang diinginkan market di sana itu seperti apa secara detail, mulai dari desain, bahan, ukuran, sama model ya, dan juga warna. Kalau untuk warna sih basicnya kan kebanyakan hitam ya, Mas Mahaya. Kita bisa apapun. Iya, nggak maksudnya untuk di market pada umumnya gitu loh. Oh oke, ya. Ya. Ini saya juga lagi menunggu respon mereka, final riset mereka seperti apa. Nanti kalau semua sudah jadi bisa kita discuss lebih dalam lagi ya. Cuman kalau untuk tadi yang saya sampaikan cuma sebagai sharing aja, mereka lebih fanatik untuk yang produk traveling seperti hijab sport ini. Saya juga udah coba share produk-produk seperti Hermas dan juga produk Sultan gitu ya. Dan untuk kebetulan di market Eropa mereka lebih mudah mendapatkan produk-produk sejenis sujud Hermas sama Sultan bercairum itu lebih banyak pilihannya. Jadinya kita untuk melaunching dua produk tersebut ke market luar memang sedikit agak harus butuh riset yang lebih dalam lagi, karena mereka lebih mudah mendapatkan produk di marketplace internasional seperti Amazon, eBay itu banyak sekali pilihannya dengan brand-brand yang sudah terkenal, yang udah melekat di pikiran mereka dengan nama brand tentu gitu loh Mas Mahi. Itu aja untuk yang hijab sportnya aja ya Mas Mahi, Mas Dimas. Nanti kalau ada update lagi saya infokan ke Mas Mahi sama Mas Dimas lewat personal WhatsApp. Itu aja Mas. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Aang. Oke, jadi kemarin kapan ya, beberapa waktu lalu kami sudah pernah share ke Mas Aang nanti hasil risetnya. Jadi teman-teman saya juga sampaikan kita punya partner di UK yang tadi disebutkan Mas Aang, itu adalah di UK ya, namanya Yunur ya, namanya Yunur ya karena sering ke pasar makanya dipanggil Yunur. Ya, jadi Mas Aang nanti kalau hasil risetnya Kak Nur sudah tersedia ya, nanti boleh share ke kami, karena itu akan jadi pijakan kami untuk kami bisa tahu karakter market Eropa muslimah itu kalau untuk hijab sport itu seperti apa insight-nya. So nanti kami tunggu ya Mas Aang ya hasil risetnya Kak Nur ya. Thank you. Bisa banget, tadi sudah dijawab sama Mas Dimas, bisa. Kita sekarang gaspol teman-teman ya. Oke, thank you. Yang lain silakan. Kalau ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu, silakan. Ini forum terbuka. Ada? Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali gabung, tolong segera minta ke Mbak Melina atau ke Mbak Ista materi-materi dasar cara menjalankan bisnis ini. Kita sudah punya beberapa modul awal. Ada 4 modul awal. Nah, kemudian teman-teman pelajari 4 modul awal, kemudian teman-teman bisa cek ke channel YouTube Sujud Company. Di situ banyak sekali rekaman live mentoring sujud. Ya, banyak materi kita bisa belajar tentang Instagram organik, tentang copyright, tentang persona dan sebagainya. So teman-teman jangan jangan berkecil hati buat Anda yang baru pertama kali bisnis online dan nggak ngerti apa-apa, nggak ada masalah. Ya, selama teman-teman belajarnya itu cepat gitu ya, dan Anda akunin cepat, Anda akan cepat lebih mudah pahamnya. Ya, kita sudah siap, silakan dicek di channel YouTube Sujud Company. Jangan lupa subscribe, like. Enggak lah. Belum. Ya, oke, silakan kalau ada yang silakan. Oke, untuk teman-teman bisa bergantian ya untuk yang mau nanya dan masih bingung kayak gitu, apalagi yang awal-awal nih, ini pada ngebahas apa sih, ada yang masih ketinggal, boleh kok ditanyakan kayak gitu.
Oh ya, kemudian juga perlu sampaikan sambil nanti untuk yang ada yang mau bertanya, teman-teman, bagi Anda yang mau menjalankan bisnis sujud dengan iklan berbayar, tolong bisa konsultasi kepada kami dulu ya. Ini baru satu orang, Kak Mira, ya, semoga nanti Kak Mira bisa running ads-nya, bisa work ya, bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, Mbak Melina ini kayaknya pertanyaan Mas, Bang Jaka lagi nih. Oke, Iya. saya langsung baca ya Mbak Melina ya. Siap, Pak. Oke. Teman-teman bisa baca semua di situ ya. Saya sudah masuk ke grup Telegram yang grup konten, lalu saya lihat Shopee dan Tokopedia, dan masih ada beberapa konten Shopee atau Tokped yang belum ada share di grup Telegram. Di mana saya bisa ngambil konten-konten tersebut? Mohon maaf, takutnya pertanyaan saya ternyata belum saya cek semua konten. Yes. Nanti atau mungkin sekarang juga Mbak Melina atau Mbak Ista bisa kirim ke Bang Jaka link Google Drive kita. Jadi Bang Jaka, teman-teman semuanya, kita sudah punya bank database ya di Google Drive. Isinya itu adalah ratusan konten sujud dalam bentuk gambar maupun video. Memang tidak semuanya kami upload ke grup Telegram. Yang kami upload ke grup Telegram itu yang memang selektif lah, yang kami pilih saja. Tetapi kalau mau dapat versi komplitnya, langsung akses ke Google Drive. Insya Allah ini sudah langsung dikirim sama Mbak Ista ke Bang Jaka. Ada ratusan konten di situ. Ya, oke. Siap. Ada lagi yang lain, silahkan. Oke. Kalau belum ada, teman-teman, saya akan tambahkan lagi insight baru, teman-teman. So, hari ini kondisi khususnya negara kita di Indonesia, mungkin juga berlaku di Malaysia, Kak Mira, ya, dan mungkin di negara-negara lain, khususnya di Asia Tenggara, ya, Singapura, Brunei. Kondisi saat ini sudah mulai mirip seperti kondisi normal sebelum ada pandemi. Ya, ngomong-ngomong, kemarin weekend di Jogja, Malioboro sudah penuh sesak manusia di situ. Tempat wisata juga sudah terbuka, teman-teman. So, kalau kita masih pakai angle COVID, angle virus, ini sudah tidak begitu bagus, teman-teman. Ini orang sudah beraktivitas seperti biasa. Ya, kita kembali normal saja. So, teman-teman yang Anda mau promosi, Anda mau buat penawaran, Anda bisa gunakan angle-angle seperti layaknya, misal contoh orang yang suka traveling, orang yang mobilitasnya tinggi, orang yang ingin menjaga sholat, ya seperti normal sebelum ada pandemi COVID-19. Jadi Anda bisa mainkan angle-angle seperti itu lagi. Ini sudah normal. Ya, terlepas bahwa ada prediksi nanti ada third wave itu di bulan Desember, ya wallahu alam, ya saya juga kurang tahu. Tapi kita positive thinking saja, teman-teman. Oke, itu angle yang terbaru. Kemudian teman-teman juga bisa, tadi saya sudah sampaikan di depan, ya, kita punya 33 desain sajadah, kemudian kita punya mukena travel, ada desain kita mukena travel ini lucu-lucu, unik-unik, ya. Nah, itu mewakili segmen-segmen yang berbeda-beda. So, teman-teman akan fokus di mana? Contoh misal seri Army, ya, Anda berarti bukan hanya untuk teman-teman yang mengabdi sebagai anggota militer, tetapi orang-orang yang punya interest atau orang-orang yang punya minat militer, itu boleh kita mainkan angle-nya, ya. Jadi silahkan berkreasi, teman-teman, ya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah teman-teman harus, kemarin sudah 2 minggu ya, 2 kali materi tentang buyer persona. Nah, teman-teman, buat Bang Jaka, buat Mbak Eka, teman-teman yang baru pertama kali join, yang belum ngerti itu apa buyer persona, no problem, nggak ada masalah. Tanya ke Mbak Ista atau ke Mbak Melina, apa itu buyer persona, dan kita kirim materinya. Nah, tapi intinya adalah, saya sangat serius, teman-teman, kalau terkait buyer persona. Karena buyer persona itu adalah, Anda mendescribe atau menjelaskan target market Anda. Jangan sampai kemudian, oke, saya sudah bisnis sujud, gitu, ya, saya sudah bisnis sujud, saya sudah bisnis sultan, terus saya harus menawarkan kepada siapa? Kalau Anda masih bingung, berarti Anda harus membuat secepatnya buyer persona, supaya Anda tahu betul kepada siapa saya akan menawarkan produk ini.
kepada siapa, apa jenis kelaminnya, berapa usianya, di mana dia tinggal, apa profesinya, apa kebiasaannya, apa interestnya, apa hobinya. Anda harus tahu data-data itu yang kita beri istilah atau nama buyer persona. Supaya apa? Ketika Anda promosi, Anda nggak bingung. Anda sudah targetnya itu sudah clear gitu, tertarget gitu. Oke, karena apa? Kalau kita bicara digital marketing, ingat teman-teman, pengguna WhatsApp itu 2 miliar lebih, pengguna Instagram itu 1,8 miliar lebih. Di Indonesia pengguna Instagram sudah ada 72 atau 73 juta. Ya, Anda bayangkan 73 juta pengguna Instagram di Indonesia, kalau Anda tidak memilih market mana yang akan saya kerjakan, market mana yang saya akan masuk, Anda pasti bingung. Dan saya jamin Anda pasti akan susah jualan. Saya jamin itu. Kenapa? Kolamnya terlalu besar. Nah, sehingga Anda perlu mengerucutkan kepada siapa? Semakin spesifik, semakin bagus. Karena apa? Waktunya semakin efisien, biayanya juga semakin efisien. Tapi kalau Anda broad itu masif gitu, Anda nggak menentukan target market, Anda capek nanti. Anda capek. Itu ya, jadi saya ingatkan lagi teman-teman. Jangan lupa. Nah, gitu. Kemudian ada dari Mas Rizal. Oke, sekarang kita sepakati aja kalau panggil saya Pak Mahe aja deh, ya. Biar saya kalau kelihatan tua juga nggak apa-apa lah. Aslinya saya masih 25 gitu. Ya, saya kalau dipanggil Kak Mahe ini rada aneh gitu, karena banyak orang panggil saya Pak Mahe, gitu. Nggak apa-apa lah. Oke, bagaimana menghadapi karakter pelanggan yang suka minta diskon? Saya juga suka minta diskon. Apa kita harga karena kita punya kualitas yang baik? Ya, ini karakter pelanggan saya aneh-aneh, salah target mungkin. Murah, kualitas bagus. Iya sih, ya. Manusia kan. Solusinya karakter yang seperti itu. Terima kasih. Oke, saya mau jawab dulu untuk yang Mas Rizal dari Jakarta Barat. Mas, yang pasti ya, mau di Indonesia mau di luar negeri, ya itu sudah manusiawi, orang itu pengen produk kualitas terbaik dengan harga yang murah. Itu umum ya, atau sudah umum gitu ya. Kemudian juga sudah sangat wajar sekali, atau ya biasa lah kalau orang itu diskon. Nah, jawabannya sudah jawab Mas Rizal sendiri. Ya. Apakah saya salah targetnya? Ya, salah target. Ingat buyer persona, ya. Pentingnya buyer persona itu supaya kita tidak menghabiskan banyak waktu dan energi kita menghadapi hal-hal semacam ini yang Mas Rizal hadapi. Jadi jawaban simpel saya adalah salah target. Solusinya, setelah ini Mas Rizal bisa konsultasi ke saya langsung, boleh, ke Mbak Melina atau Mbak Ista, senyaman Anda. Minta saja diarahkan, Mbak bikin buyer persona itu bagaimana? Pak, bikin buyer persona itu kayak apa? Silakan, terserah. Boleh ke saya, Mbak Melina atau Mbak Ista. Itu ya Mas Rizal ya, semoga menjawab. Thank you. Kemudian Mas Hasmi, Al-Hasmi. Oke. Kalau kita mau buka usaha, sajadah sujud tapi belum ada stok di rumah, rencana mau jualan di pinggir jalan menggunakan mobil dan stand kalau ada acara. Oh, kayak buka stand gitu ya, good ya. Gimana ya biar kita bisa ada stok di rumah Kak, tanpa membanyak stok sujud yang kalau kayak Mahendra. Jawabannya ya stop. Jadi gini, Mas Hasmi, ada dua pendekatan kalau kita mau bisnis sujud. Yang pertama adalah pendekatan secara online atau metode online. Yang kedua adalah pendekatan secara offline, ya, atau metode konvensional. Ya, kita menawarkan satu persatu, canvassing, door to door, apapun itu istilahnya. Oke. Baik itu dijalankan, baik bisnis sujud ini dijalankan secara online maupun secara offline konvensional.
mindset yang benar adalah bagaimana kita bisa memberikan excellent service kepada customer kita. Itu mindset yang benar. Saya ulangi lagi buat Mas Hasbi dan teman-teman semuanya. Baik offline maupun online, mindset yang benar adalah bagaimana customer ini satisfied, puas. Bagaimana kita bisa memberikan wow service, kita bisa memberikan excellent service. Ingat, mereka beli kepada Anda itu bukan beli produknya. Orang atau customer beli kepada Anda itu karena mereka percaya dengan Anda. Oke? Ingat, orang beli kepada Anda itu bukan karena produknya, tetapi karena mereka percaya dan yakin kepada Anda. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang yang percaya, dipercaya orang lain? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang bisa memberikan excellent service, bisa memuaskan customer ketika Mas Hasmi buka stand, buka booth di event-event tertentu, dan kebetulan di situ, ya, atas izin Allah, yang tertarik banyak, ya kan, desainnya unik, dan yang mau beli banyak. Pertanyaan saya sederhana, kalau itu terjadi, saya udah mau beli nih Mas Hasmi, saya udah bawa uangnya nih, saya mau langsung beli, saya langsung mau bawa pulang, gitu. Saya mau langsung pakai, saya mau tunjukkan ke keluarga saya. Dan ketika itu terjadi, Mas Hasmi nggak ada stok produk. Kira-kira dia kecewa nggak? Kira-kira dia kecewa nggak? Atau setidaknya, aduh gimana sih, saya udah mau niat beli nih, yaudah dah kalau gitu saya cari reseller yang lain aja deh, gitu. Mungkin nggak itu terjadi? Sangat mungkin, sangat mungkin. Jadi gini, Mas Hasmi, teman-teman semuanya, kita menyikapi stok produk itu bukan soal, stok produk, uangku berubah jadi stok produk, aku stres, nanti kalau nggak bisa ngabisin gimana? Itu mindset yang salah. Mindset yang salah. Mindset yang benar terhadap stok produk itu adalah dengan stok produk kita bisa memberikan excellent service, kita bisa memberikan wow service. Speed-nya lebih cepat, pelayanan kita lebih cepat, delivery-nya lebih cepat. Kita bisa tunjukkan wujud asli produknya. Mereka bisa pegang, mereka bisa raba-raba, bahkan mereka bisa coba. Dan yang paling penting adalah apa? Mereka puas dengan pelayanan Anda, mereka akan balik kepada Anda. Percaya saya. Karena kami sudah mengalami, teman-teman. Jadi mindset yang benar terhadap stok produk itu bukan untuk dihabiskan. Kalau dalam bisnis, stok produk itu tidak boleh habis. Kalau Anda bisnis, stok produk habis, berarti ada yang salah dengan bisnis Anda. Jadi stok produk itu sirkulasi. Produksi, keluar, produksi, terus stoknya itu sirkulasi, muter. Gitu. Jadi gitu ya Mas Hasmi ya, mindset yang benar itu adalah dengan adanya stok, bisnis Anda jauh lebih cepat, customer Anda terlayani dengan maksimal, semua puas akan kembali kepada Anda. Kalau Anda jual produk apapun, orang sudah percaya. Nah gitu mindsetnya Mas Hasmi. Semoga terjawab. Oke. Mbak Melina bisa bantu bacain pertanyaannya? Saya mulai Oke, baik Pak. Untuk selanjutnya ini yang mana? Yang Kak Tia Mira ya. Pak Mahe, saya mau tanya untuk font dan logo bisa custom juga gitu. Dan sistemnya tetap 7-10 hari kerja. Bisa dijawab Mbak Mila? Mbak Mila bisa jawab. Baik, bentar Pak. Oke, untuk font dan logo sendiri sebenarnya di Sujud itu sangat memberikan keleluasaan ya. Kita bisa custom nama, desain, dan custom logo kayak gitu. Biasanya kita charge itu per pieces-nya 20.000. Tapi kalau banyak bisa kita berikan free kayak gitu. Nanti ada minimal ordernya. Nah, untuk font sendiri gimana kayak gitu. Nah, Sujud sendiri menyediakan beberapa font pilihan, seperti kalau Sujud series itu kita pakai font kalian ya, itu udah font default. Tapi kalau mau pakai Oswald atau Cafeat nanti bisa kita diskusikan kayak gitu. Kak, saya mau ganti pilih font yang lain. Nanti kita bakalan share
seperti apa kemauan teman-teman. Tapi kembali lagi biasanya kita berikan phone default itu untuk pelayanan yang lebih cepat. Beberapa case yang kita alami banyak sekali yang sampai ganti phone 3 kali, akhirnya kayak minta dipercepat tapi mereka belum konfirmasi phone tersebut, seperti itu Pak. Oke. Jadi intinya bisa. Intinya bisa ya. Oke. 7 sampai 10 hari kerja, tapi faktanya itu insya Allah bisa jauh lebih cepat Kak. Ya, saya mau tambahkan ya, Iya, boleh ya betul, Mbak Pak. Melina ya. Boleh Pak. Bahkan teman-teman, khususnya Mbak Tia, yang bisa kita custom di produk sujud bukan hanya di sajadah saja. Di Mukena Travel, ya, di Mukena Travel kita itu juga bisa custom. Mau custom nama bisa, mau custom logo juga bisa. Bahkan kalau Anda pengen bikin desain sendiri, bisa nggak Mbak Melina? Bisa kan? banget. Bisa banget. Iya, jadi sesuka hati kayak gitu. Yes, baik itu di Mukena Travel maupun di Sajadah Portable, tapi tidak untuk Mukena Premium. Jadi yang bisa custom, mau font, mau logo, mau custom design bahkan, itu hanya berlaku di sementara ini di Mukena Travel dan Sajadah Portable. Gitu ya Mbak Melina ya. Ya, Siap, Pak. tentunya Mau ada. fotonya sendiri, mau Oke. fotonya sendiri di pouch-nya juga bisa. Oke, fotonya ya. Mungkin nanti pecah-pecah ya. Ya, tentunya nanti akan ada cas ya, cas untuk custom. Tetapi kalau Anda order dengan quantity tertentu, dengan kuantitas tertentu, bahkan itu nanti casnya bisa kami berikan surprise. Ya, surprise kayak apa ya? Nanti ngobrol lah sama Mbak Willy sama Mbak Ista ya. Oke, lanjut Bang Jaka. Selanjutnya, oke. Itu Silakan. dari Bang Jaka juga, untuk produk sajadah travel kan sudah banyak dan ternyata ada peperangan harga juga. Ada yang harga di bawah produk sujud. Bagaimana kita bisa mensiasatinya Pak Mahe? Ini Oke, kayaknya udah jawaban pernah juga. pertama adalah Mbak Melina yang akan menjawab. Nanti saya akan melengkapi. Silakan Mbak Melina. Oke, untuk sajadah sujud sendiri mungkin di luar sana udah sangat-sangat banyak ya sekarang tahun ini kompetitornya kita. Tapi balik lagi, beberapa customer sujud itu ada yang beli 1 sampai 3 kali itu repeat order berkali-kali. Ternyata setelah kita tanya kenapa pilihannya sujud bukan yang lain, yang pertama itu ternyata dari kualitas, bukan karena harga. Jadi kita notice kualitas sendiri. Jadi entah itu dari material seperti itu. Yang kedua adalah bisa custom nama kayak gitu. Yang lain nggak bisa, di sujud bisa. Terus yang ketiga kayak pelayanan di kami mungkin lebih cepat. Ada yang kompetitor lain itu selama sebulan hanya menyediakan PO 2 kali seperti itu. Dan kita kan butuh waktu cepat. Dan beberapa itu memang kita melayani seperti bisa custom gift box kayak gitu Pak. Jadi mungkin teman-teman di sini beli itu Melina tanya ternyata nggak dipakai sendiri, kadang beli 3 kali itu untuk dihadiahkan ke seseorang, entah itu wisuda, pernikahan dan lain sebagainya kayak gitu Pak. Oke. Dan untuk masalah perang harga sebenarnya kita udah mengantisipasi dari reseller sendiri, kita udah mempunyai standar minimal ya Pak. Cuma untuk kompetitor itu ada yang harganya 80, 100 itu wajar dan kami sangat menyadari mungkin material yang mereka pakai itu berbeda. Mungkin Kak Jaka bisa order nih di kompetitor lain, harga yang segitu dapat materialnya seperti apa kayak gitu. Bisa diuji coba sendiri. Siap. Mungkin itu Pak Mahe. Terima kasih Mbak Melina. Betapa mulianya hatimu. Tidak ada loh ya sebuah brand menyarankan beli brand lain kecuali Mbak Melina. Ini hal yang luar biasa. Ya, tapi teman-teman boleh dicoba itu ya. Anda oke, jadi saya sampaikan. Saya masih ke Bang Jaka dulu nih. Kami sudah melakukan 2 kali survei. Ya, 2 kali survei ke customer dan ke reseller sujud. Jawabannya masih sama.
alasan orang beli produk Sujud nomor satu adalah karena kualitas. 2 kali survei jawabannya kualitas. Jadi teman-teman, loh itu yang harganya, iya yang harganya, ya, tetapi yang berkualitas, nah itu dia. So teman-teman, Bang Jaka khususnya jangan pernah masuk ke medan peperangan harga. Jangan pernah masuk ke situ. Karena itu trap atau jebakan yang paling paling bisa bikin kita mati konyol. Daripada kita masuk ke medan peperangan harga, lebih baik harga tetap kita steady, stabil, tetapi benefitnya yang kita tambahkan dan pelayanannya yang kita tingkatkan. Tadi saya sudah sampaikan terkait pertanyaannya Mas Hasbi bahwa orang beli produk kepada Anda itu karena orang yakin kepada Anda. Orang atau customer itu percaya kepada Anda. Karena customer itu nyaman dengan pelayanan Anda. Gitu ya. So, kalau orang sudah nyaman dengan Anda komunikasinya baik, bagus, ya kan, produk yang kita jual juga berkualitas, gitu kan, harga itu sudah bukan jadi masalah. Justru malah dengan dia beli produk Sujud, ya, value-nya akan naik, dia akan bangga. Ya seperti kalau Anda sekarang beli iPhone, bangganya minta ampun, kan begitu, nah, kan? Anda beli apa misalnya? Sabuk LV, Louis Vuitton gitu, wah keren banget. Jadi seperti itu, orang nanti beli Sujud itu akan seperti itu. Mereka beli Sujud karena beli kualitas, gitu ya. Nah, menyiasatinya bagaimana? Ada beberapa tahapan, Bang Jaka. Yang pertama adalah bayar persona. Kembali lagi ke situ, Bang Jaka harus paham betul yang namanya bayar persona. Kepada siapa saya akan menjual produk ini, itu harus clear gitu. Karena bayar persona Sujud itu adalah market orang yang tidak peka dengan harga, tetapi orang yang peka dengan kualitas dan pelayanan. Nah, itulah market kita. Siapa orang yang kebutuhannya itu pelayanan bagus, prima, dan kualitas produknya itu jadi nomor satu. Siapa sih orang-orang yang seperti itu? Nah, Anda bisa lihat, Anda bisa identifikasi nanti Bang Jaka. Nanti bisa komunikasi ke saya atau ke Mbak Melina ya, atau Mbak Ista ya, untuk terkait menyusun ini. Jadi yang pertama adalah bayar persona Bang Jaka. Yang kedua, jangan terjebak dengan ngasih diskon. Ingat teman-teman, jangan terjebak dengan kasih diskon. Anda punya beberapa alternatif kok. Contoh, harganya nggak usah diturunkan, tapi dikasih bonus. Misal kalau yang Mas Aang itu ya, Mas Aang tadi itu, beliau kasih free masker. Gitu. Harganya nggak usah diturunkan, tapi kasih benefit tambahan. Bisa misal free masker. Ini inisiatif dari Anda ya, karena kalau dari Sujud kita tidak ada, oke? Anda bisa tambahkan free masker, Anda bisa tambahkan let's say hand sanitizer, itu kan harga murah. Atau misal begini Bang Jaka, teman-teman, Anda nggak harus turunkan harga, Anda nggak harus kasih diskon, tapi Anda bisa kasih subsidi ongkos kirim. Atau bahkan ekstrim ya, kalau harga nggak turun, Anda bisa kasih free ongkir Pulau Jawa, misal begitu. Atau bisa dengan cara seperti ini, pembelian 10 kita kasih free ongkir, misal, contoh seperti itu. Pembelian 100 pieces bisa dapat benefit apa gitu, bisa dapat free apa gitu. Jadi kuncinya adalah tambahkan benefitnya, tingkatkan pelayanannya. Ya mungkin apa yang saya sampaikan nih kalau mau diimplementasikan agak sulit. Ya saya sadar betul, tapi teman-teman melakukan itu betul paham dan naik level. Dari awalnya dulu cuma dagang, Anda akan jadi pengusaha, Anda ngerti gitu, ilmunya begitu. Jadi Bang Jaka, teman-teman akan naik level juga, skillnya naik, pemahamannya naik. Insya Allah Anda mau jual produk, akan jual produk yang mahal, gitu. Karena Anda salah satu benefit Anda gabung nih dengan komunitas Sujud, Anda dapatkan banyak insight menarik, gitu ya, Bang Jaka.
Mbak Melina. Oke, Mas Hasmi, Kak ada desain untuk ukuran spanduk serial sujud? Desain untuk ukuran spanduk serial. Maksudnya saya kurang paham nih. Mas, saya kurang paham pertanyaannya, bisa diperinci lagi. Oke, Bang Zaka, oke, nanti saya coba lakukan compare dengan kompetitor lain. Boleh, silakan. Oke, Bang Zaka, pertanyaan terakhir. Masih mau bertanya boleh kok, nggak kita larang. Tadi beberapa kali merambah ke marketplace, IP dan lain-lain. Nah, caranya gimana ya? Apa nanti ada materi khusus? Apa materi tadi yang diminta ke Mbak Melina? Mbak Melina ya, bukan Mbak Melisa. Adalah salah satunya. Oke, nah pertanyaan bagus banget teman-teman. Jadi kalau untuk marketplace luar negeri, memang kami sendiri pernah mencoba, sudah ya. Tetapi ada beberapa hal yang saya nggak tahu apakah karena Indonesia itu apa ya? Karena di luar marketplace teman-teman ya, Amazon, eBay dan lain-lain, memang Indonesia ini kan unik ya, atau saking kreatifnya itu kemudian ada semacam apa ya, bahasa halusnya itu orang-orang luar tuh kurang percaya gitu ya. So jawaban saya adalah itu materi tingkat intermediate Bang Zaka ya. Untuk basic materi itu lebih kepada marketplace domestik ya, Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli dan lain sebagainya itu domestik semua. Tapi kalau untuk Amazon, eBay itu nanti intermediate kami belum bikin materinya. Kalau memang Bang Zaka mau jual di international market, ayo kita bisa ngobrol, nanti kita bisa kasih tunjuk gitu ininya, caranya. Itu ya, Bang Zaka ya, insya Allah. Mas Hasmi tadi pertanyaannya saya masih kurang paham tentang desain untuk ukuran spanduk, ya mungkin bisa dirinci lagi. Oke, gitu silakan. Kalau ada pertanyaan lagi, kita masih punya waktu 10 menit, kita manfaatkan. Oke, silakan. Halo Kak Asmi, mungkin bisa diperjelas ya pertanyaan tadi, Pak. Oke, siap. Oke, sambil nunggu yang lain teman-teman. Oke, tadi saya masih kurang paham pertanyaannya Mas Hasmi. Oke, nah teman-teman, saya juga mengajak teman-teman semuanya jangan hanya fokus ke satu produk saja, karena sudah ada beberapa produk. Ya, kita punya mukena, ya, jaket juga teman-teman bisa coba, ya, karena personanya masih sama dengan yang produk sajadah. Jadi Anda bisa coba dan Anda juga bisa mencoba untuk melakukan bundling, misal, ya, sajadah dengan mukena travel, karena itu kan relate ya. Orang yang suka bepergian, mobilitas tinggi, aktivitasnya di lapangan sering, Anda bisa jual bundling itu, ya, mukena travel dengan sejadah portable misalnya, ya. Anda bisa melakukan kreasi-kreasi seperti itu, silakan saja. Jadi yang saya mau sampaikan, jangan hanya terlalu fokus ke satu produk saja. Kita punya beberapa opsi, ya, dan Anda bisa maksimalkan itu nanti. Oke, desain ukuran gitu yang isinya katalog produk sujud maksudnya. Desain ukuran stand banner yang isinya katalog. Oke, kita belum punya Mas Hasmi, tapi kalau Anda butuh nanti kita bisa bantu desainkan. Nanti silakan komunikasi ke Mbak Melina atau ke Mbak Ista. Ini untuk kepentingan ketika buka stand ya di event gitu kan. Kalau nggak salah ya, Mbak Melina nanti bisa dibantu ya, Mas Hasmi ya. Siap, Pak. Oke, nanti kita bisa order ke desainer kita, ke Mas Indra. Nanti kita bisa bantu desainkan. Boleh. Nanti komunikasi ya ke Mbak Melina. Oke, silakan. Kalau ada yang mau bertanya yang lain. Sudah cukup? Cukup? Udah cukup belum nih? Kalau sudah cukup, saya pikir sudah bisa kita selesaikan saja, Mbak Melina. Ini sudah 9 menit. Teman-teman, bagi Anda yang mau komunikasi langsung dengan saya, silakan klik nomor. Nanti bisa minta ke Mbak Melina atau ke Mbak Ista nomor saya.
saya tipe orang yang tidurnya terlambat gitu. Jadi kadang-kadang jam 1, jam 12, bahkan semalam tuh jam 3 tuh saya masih belum tidur gitu. Jadi kalau mau komunikasi silahkan, saya terbuka ya, sepanjang saya masih bisa jawab, saya jawab. Ya, kalau terkait teknis, operasional, taking order, ongkos kirim, biaya kirim macam-macam bisa ke Mbak Melina atau ke Mbak Ista. Ya, kalau ke saya teman-teman harus ngobrolnya yang gede sekalian. Pak, saya mau masuk ke market Tangerang, saya mau kuasai market Tangerang, apa nih strateginya? Nah, kalau saya ngobrolnya begitu. Jadi kita kalau mau maju ke medan peperangan gitu, bisa tempur gitu, kita nggak tanggung-tanggung. So teman-teman, closing statement dari saya, Anda jalankan bisnis sujud, Anda mau jalankan bisnis apapun, jangan pernah ragu-ragu. Kalau Anda ragu-ragu, Anda mundur. Kalau Anda yakin, Anda jangan pernah setengah-setengah, jalankan secara maksimal. Karena keyakinan adalah salah satu kunci sukses Anda. Ingat, Allah itu sesuai prasangka hambanya. Kalau Anda berpikir Anda nggak mampu, Allah kasih Anda nggak mampu. Kalau Anda berpikir Anda mampu, Anda bisa, insya Allah Allah kasih jalan. Yakin kepada diri Anda sendiri, teman-teman, dan kembali purpose atau tujuan basic kenapa sujud muncul di dunia, muncul di market. Karena kita semua ingin membantu lebih banyak umat Muslim di seluruh dunia mudah menjalankan ibadah sholat. Itu yang paling utama, dan itu visi kita, itu misi kita, itu syiar kita, sekaligus itu dakwah kita, teman-teman. Insya Allah semoga Allah izinkan kita jadi insan-insan yang mulia, dilancarkan rezeki kita, dan selalu diberikan kekuatan iman. Terima kasih teman-teman, saya minta maaf kalau dalam menyampaikan sesi malam ini banyak yang salah atau khilaf dari saya. Tentunya malam ini tidak akan bisa menjawab semua pertanyaan Anda, nanti silakan kita komunikasi personal. Terima kasih Mbak Melina, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.